Kebijakan penanganan obat kosong di Rumah Sakit Umum Daerah Syeyusuf, Goa. Apa sih itu rumah sakit? Menurut Permenkes nomor 3 tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit menyebutkan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, serta rawat darurat. Ketika kita membicarakan rumah sakit, tentunya kita tidak jauh dari obat-obatan, karena obat merupakan bagian penting dalam penanganan di rumah sakit. Definisi obat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Penggolongan obat dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama, obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dapat dibeli secara bebas tanpa adanya batasan pembelian. Yang kedua yaitu obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya obat keras, namun masih diberi kebijakan untuk bisa dibeli tanpa resep dokter, namun dengan syarat-syarat tertentu. Yang ketiga yaitu obat keras. Obat keras yaitu obat yang dapat memberikan hasil dan efek samping yang lebih besar, sehingga memiliki syarat-syarat tertentu untuk membelinya. Yang keempat yaitu narkotik. Narkotik adalah zat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan rasa ketergantungan. Kita semua tahu bahwa beberapa obat harus dibeli dengan menggunakan resep dokter. Nah, apa sih itu resep? Menurut Permenkes RI nomor 9 tahun 2017 menyebutkan bahwa resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, atau dokter hewan kepada apoteker, baik dalam bentuk kertas maupun elektronik, untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku. Selanjutnya yaitu layanan kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1027/Menkes/SK/9 Romawi/24 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotik. Pasal 1 Ketentuan Umum. Pasal 1 Ketentuan Umum. Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan 1. Jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iuran yang dibayar oleh pemerintah. Yang kedua yaitu peserta. Peserta adalah penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional dan bukan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu formularium nasional. Formularium nasional adalah daftar obat yang disusun oleh Komite Nasional yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, didasarkan pada bukti ilmiah mutakhir berkhasiat, aman, dan dengan harga yang terjangkau yang disediakan serta digunakan sebagai acuan penggunaan obat dalam jaminan kesehatan nasional. Yang keempat adalah pelayanan farmasi atau pharmaceutical care. Adalah bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Yang kelima yaitu kartu peserta. Kartu peserta adalah identitas yang diberikan kepada setiap peserta atau anggota keluarganya sebagai bukti sah atau hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang terakhir adalah surat eligibilitas peserta atau SEP. Adalah surat yang diberikan kepada setiap peserta jaminan kesehatan yang berobat atau mendapatkan pelayanan yang difasilitasi kesehatan.
adanya pelayanan kefarmasian di rumah sakit sangat membantu kegiatan di rumah sakit yang tentunya pelayanan farmasi tersebut juga adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rumah sakit. Namun, pelayanan farmasi di rumah sakit juga terkadang mengalami beberapa kendala. Salah satu contohnya adalah kekosongan obat. Kekosongan obat yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kosongnya barang yang dipesan pada pihak distributor yang ditunjuk sebagai pihak penyedia. Proses pengiriman yang terkadang mengalami beberapa hambatan dan kendala akibat kondisi geografis dan kondisi alam. Oleh karena itu, berdasarkan aturan akreditasi KARS tentang penanganan obat kosong di rumah sakit, diambillah alternatif lain, yaitu kebijakan penanganan obat kosong di Rumah Sakit Syekh Goa adalah ditunjuknya apotek swasta atau reguler sebagai pihak kedua yang diberikan wewenang untuk menyediakan obat-obatan kosong di Rumah Sakit Syekh Goa. Dalam kebijakan tersebut ditunjuk apotek terdekat dari Rumah Sakit Syekh Goa, yakni apotek AF3 Pharma sebagai pihak kedua atau sebagai pihak penyedia obat-obat kosong di Rumah Sakit Syekh Goa. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan rumah sakit yang lebih optimal dan memenuhi standar pedoman pelayanan kefarmasian atau pharmaceutical care, sehingga dapat mewujudkan upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan.